Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bagian kedua dari baca kitab karya Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Allah Ta'ala dengan judul Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha. Akidah sahih versus akidah yang tidak sahih. Itu judulnya gitu ya. Maka setelah beliau menjelaskan bahwa maksud dari Al-Aqidah As-Sahihah adalah yakni keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir. Itulah maksud daripada al-aqidah as-sahihah. Artinya seseorang mukmin, seorang muslim, hendaklah dia meyakini akan pertama Robnya, iya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ingkar pada Rabbul Alamin. Kedua, beriman kepada para malaikat yang Allah ciptakan mereka dan memberikan tugas-tugas ya, masing-masing ada tugasnya, ada yang ini, ada yang itu. Kemudian Allah, dan juga yang ketiga yakni Allah turunkan kitab-kitab, dan inilah yang menjadi ya keimanan kita yang ketiga. Wajib bagi kita kaum muslimin beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, tidak boleh diingkari. Tidak boleh mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ingkar kepada para malaikat, tidak boleh ingkar kepada kitab-kitab, termasuk dalamnya Al-Quran. Maka barang siapa yang tidak mengimani, berarti dia masuk ke dalam yakni yang menjadi lawannya ya, berarti dia memiliki akidah yang batilah, bukan akidah yang sahihah. Seperti itu. Kemudian beriman kepada hari kiamat dan segala yang terkait dengan hari kiamat. Kemudian beriman yang terakhir, beriman kepada takdir, bahwa segala yang terjadi dalam semesta ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan ini masuk ke dalam bagian dari iman kepada takdir. Mengimani bahwa apa yang terjadi di dalam semesta adalah berdasarkan atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan takdir yang Allah sudah tetapkan, seperti itu. Maka langsung saja kelanjutannya ya. Yakni selanjutnya Syekh bin Baz membawakan banyak dalil yang berbicara tentang akidah as-sahihah yang meliputi tadi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran. Dari Al-Quran seperti laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan engkau hadapkan wajah, yakni kalian hadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, akan tapi kebaikan itu adalah kebaikan itu adalah yakni ketika seorang itu beriman. Walakinnal birra man amana billah, kebaikan adalah orang yang beriman kepada malaikat, kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, urutannya kayak gitu ya. Pada Allah, pada akhir, dan pada malaikat, pada kitab, dan pada para nabi. Ini yang di sini dibawakan oleh Syekh bin Baz tentang dalil rukun iman yang merupakan al-aqidah as-sahihah gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Dan juga dibawakan dalil kedua, dalil ketiga dari ayat Al-Quran yang intinya adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam ayat tersebut tentang adanya atau perintah beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Yang ini bagian dari akidah as-sahihah. Dan juga hadis Nabi. Bukan hadis yang masyhur, hadis yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengisahkan tentang Jibril yang datang kepada Nabi ketika beliau sedang bermajlis bersama para sahabat. Datang seorang yang serba putih, ya, yang putih pakaiannya, hitam rambutnya, dan tidak ada bekas dalam perjalanan. Ya, hadis yang ma'ruf terkenal dengan hadis Jibril. Kemudian orang tersebut, yaitu Jibril, bertanya kepada beliau tentang
Islam, tentang iman, tentang ihsan. Maka diantara ya yang menjadi dalil tentang adanya rukun iman adalah ketika beliau bertanya tentang apa itu iman, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman. Ya Rasulullah akhbirni anil iman, ya Rasulullah ya kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau jelaskan tentang rukun iman. Beliau jelaskan bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab, pada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim, ya, seperti itu. Dan juga riwayat Muslim, Muslim. Kemudian beliau menutup sebelum beliau merinci tentang rincian daripada rukun iman tersebut yang merupakan akidah sahihah. Beliau menjelaskan bahwa wahadil usul sittatu yatafarra'u anha jami'u ma yajibu al muslim i'tiqaduhu fi haqqi Allah subhanahu wa fi amri al-ma'ad wa yani ghairi dzalika min umuril ghaib. Beliau mengatakan bahwa dan 6 prinsip ini ya bercabang dari keenamnya tersebut seluruh yang wajib diyakini oleh seorang muslim, oleh setiap muslim. Bercabang dari 6 itu, maka bercabang ya segala perkara gaib. Ya, bercabang segala perkara gaib. Ya, tentang hak Allah, tentang perkara yang terjadi hari kiamat. Itu yakni cabang-cabang yang ada, yakni yang bercabang dari rukun iman itu yang 6 itu. Maka beliau mulai merinci. Ya, yang pertama, awalan al-imanu billah. Bagian dari al-aqidah as-sahihah adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan minal imani billahi subhanahu wa ta'ala al-imanu bi annahu al-ilahul haqq al-mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwahu. Di antara yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman ya bahwa Allah adalah ilah yang hak, ilah yang benar, yang berhak untuk diibadahi. Itu dia. Kata beliau, ini rincian daripada akidah saya yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Kata beliau, di antara yakni bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwa Allah lah ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Wajib diyakini, wajib diimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ya, Allah adalah ilah yang hak, ilah sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Duna kulli masjid, dan bukan yang lainnya. Wajib diyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah satu-satunya ilah yang hak, ilah yang benar, Tuhan yang benar, sesembahan yang benar. Yang lain bukanlah ya sesembahan yang benar. Ini wajib diyakini. Likaunihi khaliqal ibad wal muhsin ilaihim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba. Ya. Allah adalah yang menciptakan hamba, wal muhsin ilaihim, dan yang berbuat baik kepada mereka, wal qaima bi arzaqihim, dan yang tegak melaksanakan yang memberikan rezeki kepada mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib diyakini. Wajib diyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang hak, yang berhak untuk disembah, dan bukan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta hamba, Allah yang menciptakan hamba, Allah yang berbuat baik kepada mereka, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian wal alima bi sirrihim wa alaniyatihim, dan Allah lah yang maha mengetahui rahasia mereka dan yang mereka nampakkan. Allah maha tahu. Itulah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang hak, ilah yang benar, yang berhak untuk disembah. Ya. Karena Allah yang menciptakan hamba, Allah yang berbuat baik kepada hamba, dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Sehingga dengan sebab itu Allah lah yang berhak untuk disembah. Berarti yang tidak menciptakan hamba, tidak berbuat baik kepada hamba, dan tidak memberikan rezeki kepada hamba, maka tidak berhak untuk disembah.
Ya, dan juga yang mengetahui rahasia hamba dan yang ditampakkan oleh hamba. Kemudian apa? Wal qadiru ala isabati yakni muti'ihim wa iqabi asihim, dan yang kuasa untuk memberikan pahala kepada orang yang taat ya di antara hamba, dan yang kuasa untuk menyiksa kepada orang-orang yang bermaksiat di antara hamba. Kayak gitu. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak, yang berhak untuk disembah. Ya. Dan tidak yang lainnya. Pertama, karena Allah yang menciptakan hamba. Berarti yang tidak menciptakan hamba tidak berhak disembah. Yang kedua, Allah yang berbuat baik kepada hamba. Yang tidak berbuat baik kepada hamba berarti tidak berhak untuk disembah. Yang ketiga, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, menurunkan hujan, segala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya, kemudian Allah yang maha mengetahui, Allah yang mengetahui rahasia mereka dan yang mereka tampakkan. Dan yang selanjutnya, karena Allah yang kuasa memberikan pahala kepada orang yang taat di antara mereka dan kuasa menyiksa ya orang-orang yang berbuat maksiat di antara mereka. Walihadihil ibadati khalaqallahu salaqain. Walihadil ibadati khalaqallahu as-saqalain wa amarahum biha. Maka dengan sebab ibadah inilah Allah ciptakan jin dan manusia, dan Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya sudah kita hafal bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dan aku tidak inginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak inginkan dari mereka yaitu agar mereka memberi makan aku. Tidak, aku yang memberikan rezeki kepada mereka dan aku yang memberi makan kepada mereka. Innallaha huwar razzaq, dan sungguhnya Allah yang maha memberi rezeki dan Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ini dia dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Dalil kedua, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Nah, itu sebabnya kenapa kita menyembah Allah, karena Allah yang telah menciptakan kita. Ya. Maka yang tidak menciptakan kita tidak